Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana. Allahumma inna nas'aluka fahma nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ta'ata malaikatikal muqarrabin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas masih seputar sholat. Kalau biasanya kita membahas tentang sholat dalam keadaan normal, hari ini kita akan membahas sholat-sholat yang dilakukan atau kewajiban-kewajiban sholat sekalipun dalam kondisi tidak normal. Ada beberapa nanti yang kita akan bahas. Kita akan merujuk seperti biasa kitab yang ditulis oleh Ustadz Ahmad Syarwat, seri fikih kehidupan. Kita masuk ke dalam bagian ketiga, sholat dalam berbagai keadaan. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana bahwa berbagai keadaan ini tetap mewajibkan kita untuk melaksanakan sholat, karena sholat itu satu kewajiban yang tidak akan pernah gugur kapanpun, sampai kapanpun, sampai Allah Subhanahu wa taala kehendaki sholat itu digugurkan. Ada memang beberapa keadaan ketika sholat gugur sama sekali, jadi total sholat itu gugur. Nanti ada keadaan yang sebenarnya sholat itu tidak gugur, tapi mungkin ada dispensasi bagaimana cara melakukan sholatnya, kemudian kapan melakukannya. Kemudian di bagian yang ketiga nanti kita akan bahas persepsi masyarakat bahwa sholat itu gugur, padahal di dalam syariat sama sekali tidak dibenarkan atas persepsi yang demikian. Nah, ini tiga bagian besar yang akan kita bahas. Kita akan masuk ke dalam bagian yang pertama, bagaimana sholat bisa menjadi gugur sama sekali dan totalitas seseorang tidak diwajibkan untuk sholat. Tapi ingat bahwa ini hanya beberapa keadaan. Yang pertama adalah wanita haid dan nifas. Kita akan bicara seputar ini dengan global terlebih dahulu. Yang kedua, yang sama sekali tidak wajib seseorang untuk melakukan sholat. Yang kedua adalah orang gila. Orang gila. Kemudian yang ketiga adalah anak kecil yang belum sampai balik usianya. Kemudian yang terakhir adalah orang kafir. Ini bagian yang pertama yang orang tidak wajib secara total untuk mengerjakan sholat. Kemudian bagian yang kedua nanti ada dia gugur, ya. Dia gugur, tetapi gugurnya hanya sementara. Ini ada beberapa keadaan, atau tidak gugur, hanya cara melakukan sholatnya berbeda dengan sholat seperti biasanya. Ini dispensasi yang tidak menggugurkan kewajiban. Ini ada beberapa. Yang pertama adalah orang sakit, ya, orang sakit. Kemudian yang kedua ada orang pingsan, kesurupan, kemudian orang tertidur, kemudian lupa, dalam keadaan perang, dalam keadaan darurat, dan dalam keadaan safar. Kemudian nanti kita bahas yang terakhir, dispensasi yang sama sekali tidak syar'i, dalam keadaan macet, dalam keadaan persepsi atau resepsi pernikahan. Kemudian biasanya orang meninggalkan sholat dalam keadaan rapat, ini tidak syar'i. Kemudian saat nonton bioskop atau nonton sepak bola, atau kesibukan-kesibukan lain yang
ini dibuat oleh manusia itu sendiri, kemudian dalam keadaan pakaian tempat yang tidak memenuhi syarat, pakaiannya tidak suci, kemudian tempatnya tidak suci, kemudian bagian yang lain adalah ketika seseorang tidak menemukan air wudhu. Ini secara global yang akan kita bahas. Kita akan membahas satu persatu. Yang pertama adalah yang total, dia tidak wajib untuk melakukan sholat. Yang pertama adalah wanita haid atau nifas. Ini perlu dicatat bahwa yang tidak punya kewajiban untuk sholat ini wanita haid yang dari awal waktu sholat dia sudah dalam keadaan haid. Ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Anna Fatimah binti Abi Hubais. Ya. Ini seorang sahabiyah, ya, Fatimah binti Abi Hubais, kanat tustahad. Faqala laha Rasulullah SAW, inna damil haid damun aswad yu'raf. Sesungguhnya kata Rasulullah SAW, darah haid adalah darah aswad yang hitam, yu'raf yang diketahui oleh perempuan, ya, atau oleh semua orang. Fa idza kana dzalika fa amsiki anis shalah. Kalau demikian, kalau ada darah haid, fa amsiki anis shalah, maka tinggalkan salat. Jangan salat. Fa idza kana al-akhar, kalau sudah selesai, fatawaddai wa shalli, maka wudu kemudian sholat. Ini dalil yang digunakan oleh para ulama bahwa orang haid tidak wajib sholat, dan ini bertentangan memang dengan hadis-hadis yang lain bahwa kewajiban sholat itu kan banyak sekali hadis-hadisnya, perintahnya, tetapi Nabi SAW di sini justru sebaliknya, fa'amsiki anisolah, maka jangan sholat. Nah, jangan sholat dalam keadaan apa? Dalam keadaan ketika melihat darah haid. Maka ini pengguguran kewajiban yang tidak normal yang terjadi ketika seseorang dalam keadaan suci. Nah, inilah dalil yang pertama. Fa idza kana al-akhar fatawaddai wa shalli. Kalau sudah selesai, maka berwudulah dan lakukanlah sholat. Ini dalil tidak bisa dipakai serta-merta, tentu harus dikuatkan dengan dalil yang lain. Kalau di dalam hadis ini, riwayat Abu Dawud An-Nasai ini, beliau Rasulullah SAW mengatakan kalau sudah selesai haid fatawaddai, wudu kemudian fasolli. Nah, wudu di sini maksudnya harus ditafsirkan dengan hadis-hadis yang lain. Tentu tidak cukup dengan hanya berwudu, harus ternyata harus juga mandi. Kemudian selain itu ada hadis yang lain yang digunakan oleh para ulama bahwa orang haid itu tidak wajib sholat. Idza aqbalatil haidu fada'is sholah. Ini diriwayatkan juga dari Fatimah binti Abi Hubais. Idza aqbalatil haidah, kalau kamu sedang dalam keadaan haid, fada'is sholah, maka tinggalkanlah sholat. Nah, kemudian di hadis yang lain ini untuk sholat ini memang tidak ada kewajiban untuk qadha, artinya totalitas dia tidak wajib sholat. Sementara untuk puasa dia tidak wajib puasa ketika sedang dalam keadaan haid, tetapi ketika setelah haid dia harus mengganti sholat. Ini berdasarkan hadis yang disebutkan karena yusibuna dzalika. Jadi dari Aisyah bahwa Aisyah pernah dalam keadaan atau di bulan Ramadan beliau haid. Karena yusibuna dzalika, kami dalam keadaan haid. Fanu'mar bi qada'is shaum, ya. Dia haid dalam keadaan sedang puasa atau di bulan Ramadan. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan
fanu'mar bi qada'is shaum. Kami diperintahkan untuk mengqadha saum, wala nu'mar bi qada'is shalah, dan tidak diperintahkan untuk qadha salat. Jadi haid tidak diperintahkan untuk qadha. Tapi sekali lagi catatannya, ini bagi yang haidnya dari awal waktu sampai akhir waktu. Sementara ada catatan bagi yang sebagian waktunya dia ada atau dalam keadaan suci. Dalam keadaan suci, baik di awal waktu masih dalam keadaan suci, kemudian datang haid, atau di akhir waktu dia sudah dalam keadaan setelah selesai haid karena dia belum mandi, kemudian masuklah waktu yang lain, sholat yang lain. Bagaimana? Yang ini tentu ada perbedaan dengan hukum yang pertama. Kalau dia mendapatkan di awal waktu, artinya dia dalam keadaan suci, belum melakukan sholat, kemudian dia haid, misalnya zuhur jam 12, masuk waktu zuhur, kemudian 5 menit atau 10 menit dia belum melakukan sholat, kemudian haid. Ini para ulama membuat rincian beberapa hal. Pertama, dilihat apakah haidnya itu cukup untuk melakukan sholat yang dimaksud. Misalnya sholat duhur nih 4 rakaat, berapa waktu, berapa dia butuh durasi waktu. Kira-kira ya 5 menit mungkin cukup untuk melakukan 4 rakaat. Maka setelah 5 menit baru haid, dia wajib melakukan sholat duhur. Adapun jika durasinya misalnya baru azan, kemudian tidak cukup untuk wudhu, kemudian untuk menyiapkan syarat-syarat dan yang dilakukan sebelum sholat, tapi sudah kadung haid, atau dia belum sempat melakukan sholat 4 rakaat, ya, artinya durasinya nggak cukup, kemudian dia haid, maka di sini ada ulama yang mengatakan bahwa ini tidak wajib sholat. Tapi jumhur mengatakan sekalipun dia tidak cukup durasinya untuk melakukan sholat dengan syarat-syaratnya yang lengkap 4 rakaat, tapi kalau sudah masuk waktu sholat, ya dia harus tetap wajib dengan konsekuensi mengganti qadha di luar waktunya. Ini yang keadaan pertama. Kemudian keadaan yang kedua, seorang yang mendapati haid di akhir waktu, artinya dia haid sebenarnya, kemudian sudah suci, tapi karena dia nggak segera mandi, tidak melakukan sholat segera, tapi keburu masuk ke waktu yang lain, maka ini dia harus mengqadha di waktu yang lain. Atau keadaan yang ketiga, ini pendapat di mazhab Syafi'i, jika seseorang misalnya dia sholat duhur, ya, sholat duhur dia dalam keadaan haid, kemudian di sholat duhur itu dia belum melakukan sholat, ya, di awal waktu belum melakukan sholat, kemudian atau di sholat duhur nih, di sholat duhur dia dalam keadaan haid seluruhnya, seluruh waktu, tapi di asar dia suci, ya, di asar kemudian dia suci, maka sholat duhur dengan asar itu harus dilakukan dua-duanya, dijamak takhir di waktu asar. Atau yang kedua, di waktu duhur dia masih dalam keadaan suci, di waktu asar kemudian haid, maka sholat yang hilang di waktu asar itu dia harus qadha di waktu lain, karena waktu asar dengan duhur ini bisa digabungkan di duhur, ya. Tapi ini agak memang merepotkan, karena orang harus istimbatnya kan nggak ngerti apakah nanti asar saya mau haid
sehingga zuhurnya harus dijamak, asarnya harus dijamak ke waktu zuhur. Ini keadaan-keadaan yang harus diperhatikan ketika seorang dalam keadaan haid. Ada dua keadaan, ada tidak wajib sholat secara total, ada yang hanya mendapatkan dispensasi tapi harus diqadha di waktu yang lain ketika dia mendapatkan sebagian waktu sholat itu dalam keadaan suci. Yang kedua adalah orang gila. Ini orang yang sama sekali tidak wajib untuk sholat. Kenapa? Karena orang gila itu tidak punya akal, tidak punya perasaan, mungkin tidak punya pikiran, yang dia sendiri tidak tahu apa yang dilakukan. Sementara syarat menjadi taklif itu harus difahami oleh yang mukallaf. Perintahnya harus difahami, kemudian cara mengerjakannya harus difahami, dan akal ini, kewarasan akal adalah syarat mutlak untuk menjadi mukallaf. Maka orang gila tidak wajib. Tapi orang gila ini pun ada dua keadaan. Ada yang tidak wajib secara mutlak, ada yang wajib temporal lah. Gila nanti temporal. Ketika dia gilanya gila separuh-separuh, artinya ya kadang sembuh, kemudian kadang gila, kadang sembuh, kadang kembali gilanya ini. Nah ini contoh, bila seorang yang normal lalu 3 bulan dia kembali mengalami kegilaan ini, maka ketika dia sembuh dia wajib, ya, ketika kesadarannya, akalnya kemudian kembali, maka dia diwajibkan. Bagaimana dengan yang sudah ditinggalkan waktu masa gila? Ini tentu dia tidak wajib mengqadha sholatnya. Sementara ada pendapat yang berbeda dari pendapat kalangan Imam Hanafi, bahwa orang yang seperti ini ketika gila dia wajib untuk mengqadha. Ini khilaf saja. Kemudian keadaan yang ketiga, yang orang tidak wajib untuk sholat ya total, ya, adalah orang yang belum balik, anak kecil ya, yang belum balik. Ini tidak wajib sholat sampai dia balik. Adapun bagaimana dengan keadaan anak kecil yang dia mungkin sudah bisa membedakan mana ini baik, dia juga sudah bisa tahu rukun atau fikih sholatnya, syarat rukunnya yang membatalkan sempurna, tapi dia belum balik. Ini namanya mumayyiz. Nah, orang seperti ini, ya, anak seperti ini, dia kalau dia sholatnya sah dan dia mendapatkan pahala. Dia mendapatkan pahala, bukan pahala sholatnya karena rufi'al qalam ya. Jadi pena itu diangkat, artinya tidak dicatat sebagai pahala artinya, tapi pahala sholat wajib maksudnya. Ya, sholat wajibnya tidak dihitung sholat wajib, tapi pahalanya adalah pahala sholat sunnah. Ya. Nah, kemudian orang anak seperti ini yang belum balik tapi dia sudah sempurna syarat rukunnya, dia sudah boleh menjadi imam. Ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Amr bin Salamah. Annahu kana ya ummu qaumahu. Jadi Amr bin Salamah ini dulu pernah ya ummu qaumahu, menjadi imam di kalangan kaumnya. Ala ahdi Rasulullah, ini terjadi di masa Rasulullah SAW masih hidup. Huwa ibnu sitin atau sab'i sinin. Ketika itu Amr bin Salamah ini usianya 6 atau 7 tahun. Ini belum balik. Karena baliknya seorang laki-laki itu para ulama ya jumhur mengatakan di usia 15 ya, di usia 15. Artinya kalau 6 atau 7 tahun kan belum balik, dan ini sudah bisa jadi imam. Kalau bacaannya bagus, hafalannya banyak, kemudian fasih ya, tentu dia
bisa dijadikan imam ya. Namun demikian tetap ada ya, Imam Al-Buwaiti mengutamakan imam yang sudah balik itu lebih afdhal. Ini khilaf sedikit aja. Kemudian yang keempat yang tidak wajib sholat tentu orang kafir. Orang kafir ya, sehebat apapun, sekhusyuk apapun, sepaham apapun, dia hafal Quran ya, tapi kalau dia kafir, tidak punya keimanan ya, dia sholatnya tidak sah ya, sekalipun dia kafir sholatnya tidak sah. Kemudian tapi jumhur ya, para ulama itu sepakat bahwa orang kafir ini tetap wajib sholat. Artinya begini, kalau dia orang kafir ini tidak wajib sholat, tapi meninggalkan sholatnya itu dihitung sebagai sebuah dosa. Dan ini dosa tersendiri untuk kekafirannya. Jadi inilah beratnya jadi orang kafir itu ya, dia sholat ya nggak diterima, tapi kalau nggak sholat ya tetap dosa. Ini repotnya orang kafir. Makanya ya nggak usah kafir gitu. Ya ini ancaman bagi orang kafir. Para ulama itu sepakat, nanti pokoknya siksanya itu paling menyedihkan lah. Sudah kafir itu dia sholat nggak diterima, tapi nggak sholat ya disiksa. Ini repotnya. Kemudian tapi nanti kalau dia sekalipun dia tetap dosa ketika melakukan atau meninggalkan sholat, dia tetap kalau masuk Islam, dia masuk Islam nggak perlu diqadha ya. Orang yang kafir masuk Islam, sholat yang ditinggalkan itu nggak perlu diganti. Ini berdasarkan hadis Rasulullah, al-Islamu tajubu ma qablahu. Islam itu menghapus dosa semuanya yang sudah lewat. Tidak perlu mengganti sholat. Ini bagian yang pertama, yang tidak wajib sholat total. Kemudian bagian yang kedua, dispensasi yang gugur kewajiban, bukan gugur kewajiban, tapi dispensasi, keringanan kewajiban, baik caranya atau waktunya. Kalau secara cara nanti bisa juga dengan waktu, lihat keadaannya. Ini yang pertama adalah orang sakit. Nih, orang sakit dispensasi biasanya orang kalau sholat tuh syarat rukunnya harus terpenuhi. Syaratnya apa? Harus misalnya toharohnya harus sempurna, kemudian tutup auratnya, kemudian menghadap kiblatnya, kemudian dan lain-lainnya. Kemudian rukunnya diantaranya adalah berdiri dengan sempurna. Tapi untuk orang sakit ini punya dispensasi. Satu, dia boleh tidak berdiri, padahal ini rukun. Kemudian dia boleh mungkin tidak menghadap kiblat karena dia berbaring, atau menghadap kiblatnya pun ada cara yang tersendiri, dengan cara memiringkan dadanya atau menghadapkan kakinya ke kiblat. Ini bisa dapat dispensasi ya, wudunya jadi tidak wajib. Kemudian yang lain gugurnya sholat berjamaah, kemudian gugur sholat Jumat. Ini keringanan yang berbeda ketika dalam keadaan normal. Kemudian ada orang saat pingsan. Jadi orang pingsan ini para ulama sepakat dia ya dalam keadaan pingsan ya tentu tidak bisa melakukan sholat. Tapi perlu dicatat, pingsan ini tidak seperti orang gila. Orang gila memang pada dasarnya tidak dibebani taklif ya, sebab di antara syarat itu ya dia harus akil. Tapi orang yang pingsan tentu ini pingsan itu ada dua. Pingsan karena keadaan yang dibuat, ini dia tetap wajib sholat. Misalnya dia dibius
dibius, dia meninggalkan misalnya dibius karena mau operasi. Nah ini para ulama khususnya di mazhab Asy-Syafi'i ini mewajibkan dia nanti mengqadha sholat yang ditinggalkan, kecuali kalau memang pingsannya ini pingsan yang memang tidak atas dasar usaha manusia. Misalnya ketabrak mobil, atau naudzubillah jatuh dari tempat ketinggian. Nah ini ada yang mewajibkan dia harus mengqadha sholatnya, ada yang mengatakan tidak perlu karena ini bukan usaha dari manusia. Artinya ya pingsan itu memang Allah Subhanahu wa taala yang berkehendak, ya sudah dapat keringanan. Kemudian yang ketiga, kesurupan. Orang yang kesurupan ini ya tidak mungkin orang kesurupan melakukan sholat, tapi sholatnya harus diqadha. Kemudian orang ketiduran ini harus diqadha, ya falisalliha idza dzakaraha. Ini berdasarkan perintah Rasulullah, ya sholatnya kapan? Ketika dia dzakaraha, dia ingat, saya ingat bangun terus ingat ya belum sholat, atau ketika lupa ini dia harus qadha. Kemudian dalam keadaan perang ini ada pembahasan khusus nanti di sholat khauf. Dalam keadaan yang lain adalah dalam keadaan darurat, ya dalam keadaan darurat ini juga punya cara-cara khusus, ya misalnya bencana alam, orang yang kebanjiran, ya kebanjiran atau dalam keadaan tenggelam di laut. Bagaimana cara dia sholatnya? Sementara dia diombang-ambingkan dengan gelombang air laut. Nah ini kan darurat. Apakah dia sholat dalam keadaan dengan isyarat atau bagaimana? Nah ini tentu dia hakikatnya dia wajib sholat, tapi dia dapat keringanan, ya bisa nanti diqadha, ya bisa nanti diqadha dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku tentang sholat qadha. Kemudian ya ada pendapat yang lain, nggak usah diqadha karena memang itu bukan bagian dari usaha manusia. Tapi tentu ini tetap dasarnya dia tetap wajib melakukan sholat. Sholat itu harus diganti, ini pendapat jumhur. Kemudian sholat safar, ini sudah ada pembahasan tersendiri tentang sholat safar. Nah, yang ketiga, dispensasi yang ini tidak syar'i, ya sama sekali tidak boleh meninggalkan sholat. Pertama ini untuk kita ini terutama yang di Indonesia, khususnya adalah kota-kota besar seperti Jakarta. Ini macet itu sudah jadi masalah tersendiri. Terutama adalah sholat-sholat yang waktunya sempit. Misalnya sholat maghrib, antara maghrib dengan isya itu orang sedang dalam keadaan keluar semua dari rumah-rumah mereka, entah dari kantor mereka mau pulang ke rumah, dari rumah mau ke tempat-tempat tujuan mereka. Nah, dalam keadaan kondisi seperti ini, banyak orang kita dapati mereka tidak melakukan sholat. Bagaimana mungkin ya sholat dalam keadaan berdiri di bus kota, kemudian dalam keadaan seperti ini fenomena tersendiri di Indonesia khususnya. Orang banyak tidak melakukan sholat dengan alasan macet. Nah, tentu ya bagaimana? Ini ada yang akhirnya beristihad dengan istihad yang mungkin bisa dikatakan ngawur. Ayo nantilah dijamak saja di rumah itu. Padahal jamak itu syaratnya harus musafir. Syarat-syarat musafir bagaimana? Kemudian syaratnya harus kalau sudah di rumah itu kan nggak ada jamak dan seterusnya. Ini bagian, dan itu ya karena ini
fenomena dan dilema tersendiri. Tentu fatwa ini ya fatwa-fatwa yang mengatakan bahwa ini tidak wajib sholat atau ini bisa mendapatkan keringanan, ini fatwa yang tidak bisa dipegang. Tetap ini dalam keadaan atas usaha manusia, atas kemauan sendiri dia keluar, akhirnya dia nggak sholat, ya ini tidak syar'i ya, meninggalkan sholatnya. Kemudian termasuk resepsi pernikahan, ini kan dibuat sendiri, acaranya dibuat sendiri, kemudian dia di make upin sendiri, kemudian dia ini bisa disiasati bagaimana resepsi pernikahan itu harus disetting sebagaimana sebagaimana rupa supaya tidak sama sekali meninggalkan sholat. Termasuk adalah ini yang banyak dilakukan oleh orang ini kan, sedang rapat, sedang meeting, sedang pelatihan, sedang acara besar, ini macam-macam, termasuk ya bahkan satu stadion sedang nonton bola. Gimana ceritanya itu? 80.000 orang itu di GBK. Jadi masuk stadion saja itu sudah seharian antrinya. Kemudian di mana dia tempat sholatnya? Tidak mungkin, kalaupun kita lihat ada pemandangan orang sholat ya paling 1-2, itu pun ya mungkin nggak wudhu, mungkin nggak macam-macam, ini tidak syar'i ya. Alhamdulillah, termasuk nonton konser musik ya, bioskop, bahkan tadi misalnya ini bajunya kotor, akhirnya nggak sholat. Ini kenapa nggak sholat? Nanti nggak pakai sarung. Jadi sholat kalau nggak pakai sarung tuh kayaknya nggak afdol. Ini keadaan-keadaan yang tidak dibenarkan. Kemudian termasuk tidak ada air wudhu. Kalau tidak ada air wudhu, akhirnya orang bisa tayamum sembarangan. Tayamum di mana? Di angkot. Jadi ada perbedaan memang turab ya. Pakai turab itu sayyidan thayyiban itu kayak apa? Apakah di meja ini sudah ada sayyidan thayyiban? Karena orang lihat di tembok-tembok di meja, kemudian dia tayamum. Ini harus difahami betul apa itu makna sayyidan thayyiban. Ini yang kita bahas. Kemudian bagian terakhir, prinsip-prinsip yang harus diketahui ketika kita berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Pertama, memang harus mensiasati waktu ya. Waktu harus dilakukan, ini perhitungan betul ya. Misalnya sholat maghrib ini harus bisa tepat waktu, sempurna semua syarat rukunnya. Dalam keadaan macet ya sudah, bagaimana kita tidak keluar menjelang waktu-waktu yang tidak mungkin kita akan bisa melakukan sholat dengan sempurna. Ya jangan keluar. Kalau keluar kantor nih, wah ini pasti kalau pulang nih nanti sampai rumah jam 10 karena macet, akhirnya maghribnya lewat, isyaknya nanti diundur. Nah ini bagaimana kita bisa mensiasati itu? Disiasatilah sholat ya. Yang kedua yang perlu dipahami, sholat tidak harus di masjid ya. Ada kalau coba lihat bahkan di negara-negara barat Eropa itu, kita akan biasa melihat orang pemandangan sholat tuh di sembarang tempat. Bahkan kita justru di negeri kaum muslimin ini, di Indonesia yang katanya muslim terbesar, sholat kalau di luar masjid itu seperti sesuatu yang tabu. Nah ini
persepsi ini harus diluruskan. Sholat itu pertama adalah waktu sholat, yang kedua berjamaah. Itu yang prinsip utamanya. Masjid itu bagian dari tempat sujud, itulah masjid, ya kan. Di masjid itu bisa afdoliyah, tapi tidak harus di masjid, karena kalau terpaku di masjid saja ada kita banyak irisannya lah. Di masjid itu harus pakaiannya, harus performanya, itu banyak hal. Kita kadang-kadang pakai kaos yang itu tidak kurang sopan untuk ukuran masjid. Tapi kalau ukuran sholat, ya sholat itu di mana saja asal tempatnya suci. Dan Rasulullah SAW juga di mana saja, begitu dalam perjalanan, begitu masuk waktu ya melakukan sholat, apakah di gunung, apakah di sawah, apakah di padang pasir, apakah kita di tol, ini semuanya bisa dilakukan. Kemudian ketentuan menjamak dalam safar ini tidak ada jamak atau qashar itu di rumah, karena orang sudah mukim kalau sudah sampai rumah. Ini biasanya orang kalau menjamak itu harus keluar dari rumahnya dulu, atau bahkan dengan syarat keluar dari kampungnya dulu. Kemudian sholat di atas kendaraan ini juga perlu diperhatikan. Ada mazhab Imam Syafi'i, orang yang sholat di kendaraan, ya terutama adalah sholat wajib. Sholat wajib, kalau sholat sunnah tidak perlu diulang, tapi kalau sholat wajib dia harus ada pendapat harus diulang. Kenapa? Karena dalam Rasulullah tidak pernah sholat wajib dalam kendaraan. Itu dalilnya. Ya, sholat wajib ya turun, kemudian sholat menghadap kiblat. Ya, syaratnya menghadap kiblat, terus berdiri. Dalam keadaan kendaraan itu kadang kita duduk kan sholatnya itu. Kemudian harus wudhu secara sempurna. Ya, ini kalau dalam kendaraan, apalagi kendaraan umum, biasanya wudhu diganti tayamum padahal masih ada air. Dia tidak menghadap kiblat, ya, dia menghadap saja ke arah kendaraan itu. Kemudian dia juga tidak sempurna berdirinya. Ini 3 rukun pokok, syarat rukun pokok yang biasanya ditinggalkan. Nah, di dalam keadaan begini sholatnya tentu sholat kurang atau tidak sempurna, maka harus diganti. Nah, ini dalam bahasa di kalangan ulama mazhab, sholat memang tetap sholat lah di kendaraan itu, tapi nanti diqodok lagi. Ini namanya sholat lihurmatil waqt, dan ini ada di mazhab Syafi'iyah terutama. Kemudian ketentuan lain harus diperhatikan. Mungkin ini yang bisa kita bahas di pertemuan yang mudah-mudahan bisa menjadi bekal. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.